rencana kenaikan dari harga tiket pesawat dan juga tarif dari ojol ini begitu. Sebetulnya ini akan seperti apa Bu dampaknya terhadap inflasi kita? Apakah ini akan berpotensi mengerek inflasi begitu? Ya, tentu potensi itu ada ya. Memang ini kan sebetulnya dari komponen-komponen pembentuk inflasi itu kan BPS memiliki beberapa ratus komoditas ya dan masing-masing memiliki bobot kepada inflasi tersebut. Nah, ini kebetulan sejak Januari 2020 memang BPS memasukkan gaya hidup digital ya. Transportasi online juga menjadi masuk ke dalamnya. Namun sebelum dimasukkan digital ini sebenarnya sudah ada juga komponen yang umum yaitu terkait dengan bahan bakar rumah tangga ya yang terkait dengan BBM. Sebenarnya kan kenaikan tarif online transportation ini adalah dari impact kenaikan harga bahan bakarnya ya. Jadi itu adalah efek ikutan dari kenaikan bahan bakar. Jadi istilahnya bahan bakarnya sendiri itu harganya sudah naik yang langsung dikonsumsi oleh masyarakat dan kemudian ketika masyarakat menggunakan jasa transportasi online dia ada tambahan lagi nih kontributor dari inflasinya yaitu dari transportation online yang tarifnya memang meningkat. Nah, jadi perusahaan-perusahaan transportasi online tentunya akan menyesuaikan perubahan harga bahan bakar ini ya. Jadi ada efek ikutan tadi. Jadi karena mereka tentu biaya produksinya mengalami peningkatan sehingga ini dipasru ke konsumen sehingga tarifnya meningkat. Jadi memang tentunya ketika sudah ada kenaikan ya ini tentu akan bertambah ya kepada inflasi itu sudah pasti. Cuma memang dari sisi bobot banyak ekonom juga yang sudah menghitung itu memang tidak terlalu besar ya bobotnya gitu. Sebenarnya sudah tercermin di kenaikan bahan bakar rumah tangganya juga. Nah, ketika once transportasinya naik, nah ini juga tergantung seberapa besar kenaikan dari transportasi tarifnya tadi ya. Jadi tarif dan bobot gitu kan. Efeknya ke masyarakat ini kan tarif dikali dengan bobotnya. Jadi kenaikan tarif berapa dan kemudian bobotnya itu berapa gitu. Jadi kalau kita lihat dari kedua hal yang bekerja itu baik dari tarif maupun dari bobot kenaikannya itu memang akan menyumbang inflasi. Cuma memang tidak terlalu besar. Cuma di sini kami memang masih mengkalkulasi ya perkiraan kan kalau yang tarif pesawat kan misalkan diperkirakan 0,06 sampai 0,1. Jadi di bawah 0,1% andil atau kontribusinya kepada inflasi. Jadi kita harus lihat juga sih preferensi masyarakat seperti apa ya besaran dan bobotnya itu. Kalau memang itu apa namanya? Tapi kami memperkirakan masih di bawah 0,1% ya dampak dari kenaikan tarif transportasi online ini kepada inflasi seperti itu. Baik, Bu Telisa lalu selanjutnya ini untuk proyeksi inflasi begitu ya Bu, sepanjang tahun di tengah kenaikan harga pangan ini akan seperti apa Bu kira-kira? Iya, jadi kalau kita sendiri, BRI Danareksa sudah membuat semacam proyeksi untuk inflasi di sepanjang tahun ini. Kami memang agak menaikkan ya inflasi, proyeksi inflasi kita ya. Jadi, sepanjang tahun ini kita kan BI dan pemerintah targetnya 3 plus minus 1. Namun, kami melihat ada potensi untuk di atas target ya. Jadi kan 3 plus minus 1 berarti kalau plusnya kan 3 plus 1 berarti kan 4 sebenarnya target maksimumnya pemerintah. Nah, namun bisa di atas 4. Jadi kami bisa memperkirakan di sini range inflasi itu di kisaran 4,5 sampai 4,8% sepanjang tahun ya, gitu. Jadi apa pada range ya, walaupun ada lowest bound yang mungkin rata-rata average itu bisa tercapai di apa namanya kemungkinan bisa di 4,1 gitu. Jadi range kami memang di kisaran 4,1 sampai 4,8% untuk sepanjang tahun ini, seperti itu. Jadi memang bagaimana kita menjaga ketahanan pangan, kemudian ketahanan energi dan kebijakan-kebijakan yang kita tunggu ke depannya, misalkan terkait BBM dan lain sebagainya, itu yang tentu akan mempengaruhi dinamika bagaimana inflasi sepanjang 2022. Jadi memang range-nya ini cukup lebar ya, artinya karena memang ternyata di tengah tahun dan kemudian belakangan ini ya tekanan terhadap inflasi itu begitu tinggi gitu. Nah, itu yang juga kita waspadai mengapa kita memiliki range yang lebar terhadap proyeksi inflasi di sepanjang tahun 2022 seperti itu. Baik, Bu kalau kita lihat begitu kan pertumbuhan ekonomi kita ini kan sebetulnya boleh dibilang baik begitu ya Bu, 5,44% gitu. Tapi sementara inflasi kita juga Betul. 4,94 begitu secara year on year. Nah sebetulnya kalau dari dampak lonjakan inflasi ini akan seperti apa Bu kepada pertumbuhan perekonomian kita utamanya di masa pemulihan ekonomi seperti saat ini? Betul. Jadi, secara teori kan pertumbuhan ekonomi itu kan adalah variabel real ya, bahwa, dia bagaimana pertumbuhan dari aktivitas ekonomi masyarakat. Nah,
perjalanan aktivitas ekonomi masyarakat, misalkan dari sisi permintaan tentunya juga akan dipengaruhi oleh sisi harganya. Jadi ketika harganya meningkat, ya permintaan masyarakat menurun, ya itu bisa menjadi, downside risk dari pertumbuhan ekonomi kita. Namun di sepanjang tahun ini kita masih optimis bahwa kita akan tumbuh di atas 5%. Nah, cuma memang nanti di kuartal 3, kuartal 4 itu adjustment dari dampak inflasi itu sudah mulai terlihat, seperti itu. Kalau di kuartal 2 kan kemarin kita sangat impresif karena ada momentum pelepasan PPKM dan kemudian, hari raya keagamaan ya, meningkatnya mobilitas masyarakat secara tinggi, ada THR juga, itu memang berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2. Nah, kuartal 3 dengan adanya kenaikan harga-harga, namun kan masyarakat mobilitasnya masih meningkat ya. Jadi masih ada peningkatan mobilitas masyarakat, kemudian spending dari penduduk kelas menengah juga cukup tinggi ya. Karena kalau kelas menengah kan harusnya melawan inflasi itu lebih kuat ya, mereka lebih memiliki kemampuan melawan inflasi. Namun memang penduduk di menengah ke bawah ini yang akan lebih terdampak. Nah, itu nanti mana yang efeknya lebih banyak itu akan mempengaruhi apakah Q3 ini kita akan lebih tinggi dari Q2 ataupun, akan lebih rendah dari Q2.